Ini bentuk dua lapangan ini di Gundih dan Sukowati ini mungkin di sekitar untuk kedua lapangan sekitar $0,5 miliar untuk capex-nya, di mana untuk Gundih ini kita kurangi emisi karbon, Pertamina terapkan carbon capture. PT Pertamina Persero menerapkan sistem Carbon Capture Utilization and Storage Enhanced Gas Recovery atau CCUS EGR, proyek di dua lapangan migas. Hal ini dilakukan perusahaan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di sektor hulu. Nika Widiawati, Direktur Utama Pertamina, mengungkapkan ketika CO2 sudah bisa ditangkap, maka akan diinjeksikan lagi ke dalam reservoir untuk dimanfaatkan dalam kegiatan penambahan produksi minyak. Pada kesempatan yang berbeda, Direktur Pengembangan dan Produksi PHE sebagai subholding upstream Pertamina Taufik Aditya Warman menjelaskan langkah ini dilakukan perusahaan untuk mendukung pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi hingga 29% pada 2030 dan mencapai emisi nol bersih pada 2050. Upaya lanjutan subholding upstream dalam net zero emission Indonesia pada 2050 juga ditujukan dengan komitmen dalam pengurangan emisi dari beberapa wilayah kerja di lingkungan subholding upstream, meliputi program efisiensi energi, pengurangan flare atau zero flaring, dan penggunaan renewable energy, ujar Taufik. Selain proyek tersebut, Pertamina juga sedang melakukan uji coba penerapan carbon capture storage selain CCUS pada lapangan penghasil gas CO2. CCUS sendiri merupakan teknologi penangkapan, penyimpanan, dan pemanfaatan emisi karbon untuk peningkatan produksi minyak dan gas yang menjanjikan untuk mengurangi emisi karbon. Sedangkan untuk implementasi CCUS saat ini tengah dilaksanakan joint study untuk mengetahui potensi pemanfaatan gas CO2 dari yang sebelumnya diabaikan untuk kemudian dapat dimanfaatkan guna mendukung operasi. Sebelumnya, sejak tahun 2016, Pertamina bekerja sama dengan ExxonMobil Cepu Limited telah mengimplementasikan injeksi gas CO2 ke lapisan reservoir sebagai bagian program CCUS di Blok Cepu. Sementara untuk implementasi program CCUS di lapangan Sukowati, saat ini telah mencapai tahapan studi dengan Lemigas dan Japex. Taufik juga menjelaskan bahwa melalui salah satu langkah program tersebut pihaknya mendapatkan beberapa benefit, yaitu secara operasi produksi bisa meningkat dan secara pengelolaan lingkungan pihaknya dapat mengurangi emisi yang dihasilkan dari gas CO2. Pihaknya paham bahwa ini sebuah proses panjang dan berkelanjutan, maka dari itu pihaknya terus melakukan berbagai upaya lanjutan. Taufik menjelaskan jumlah gas CO2 dari Central Processing Plant Gundih yang belum dimanfaatkan sebanyak 15 mmscfd. Potensi abatement atau yang terbuang sebesar 300.000 CO2 per tahun atau sebesar lebih kurang 3 juta CO2 untuk 10 tahun. Melalui CCUS, gas CO2 untuk dimanfaatkan dan berpotensi untuk menambah produksi gas hingga 36 BSCF gas dan menambah produksi kondensat hingga 382,7 MSTB. Sebelumnya hal tersebut juga telah disampaikan oleh Pertamina pada website resminya bahwa PT Pertamina Persero berkomitmen terus memperkuat langkahnya untuk mendukung pemerintah dalam mengatasi perubahan iklim dan pemanasan global. Salah satunya dengan pengembangan carbon capture and storage dan carbon capture utilization and storage untuk menekan emisi karbon dan sebagai bagian dari upaya enhance oil and gas recovery di sumur-sumur Pertamina untuk meningkatkan produksi migas negara. Untuk mewujudkannya, Pertamina menjajaki kerjasama dengan ExxonMobil melalui pengembangan riset dan teknologi migas di sektor hulu, hilir, energi terbarukan maupun potensi bisnis lainnya. Hal tersebut sejalan dengan komitmen keberlanjutan environmental, social, and governance yang mana PT Pertamina Persero terus aktif berkontribusi mendukung pemerintah menurunkan emisi gas rumah kaca 29% pada 2030 dengan usaha sendiri dan sebesar 41% dengan bantuan internasional. Dikutip dari laman Instagram Pertamina, saat ini Pertamina telah menginisiasi 2 proyek carbon capture, utilization and storage dengan potensi reduksi karbon mencapai 18 juta ton. Salah satu pengembangannya di lapangan Gundih di Cepu, Jawa Tengah yang berpotensi mengurangi sekitar 3 juta ton CO2 dalam 10 tahun dan telah direncanakan akan beroperasi pada kuartal 4 tahun 2026. Tinggal diam, Pertamina tancap gas ke bertransisi energi. Pertamina NRE tancap gas untuk mendukung transisi energi yang difokuskan di internal Pertamina. Salah satunya dengan makin memperluas penyediaan pembangkit listrik tenaga surya. PT Pertamina Persero mengatakan sebanyak 99 titik stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU telah menggunakan pembangkit listrik tenaga surya.
Sekretaris Perusahaan Pertamina New Renewable Energy atau NRE Diki Septriadi mengatakan pencapaian ini untuk mendukung transisi energi yang difokuskan oleh internal Pertamina. Kami agresif mengawal transisi energi yang difokuskan di halaman Pertamina sendiri, yaitu proses inti di area-area operasi, perkantoran, fasilitas pendukung, serta SPBU, ucap Diki. Pada awal September lalu, SPBU yang telah terpasang PLTS mencapai 76 titik. Penambahan dilakukan di 23 titik baru, sehingga saat ini total mencapai 99 titik. Sebanyak 99 SPBU tersebut merupakan SPBU Company Owned Company Operate yang tersebar di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. Diki mengatakan penyediaan PLTS di SPBU merupakan sebagian dari program Green Energy Station atau GES, atau Stasiun Energi Hijau. GES merupakan konsep baru SPBU Pertamina di mana SPBU akan memberikan layanan terintegrasi untuk mendukung gaya hidup yang lebih ramah lingkungan kepada konsumen. Target kami PLTS terpasang di 5.000 SPBU Pertamina. Total kapasitas terpasang di 99 PLTS SPBU tersebut mencapai 668 kWp yang menggunakan sistem on-grid. Pertamina menargetkan pemasangan PLTS di 5.000 SPBU dapat menghasilkan listrik sebesar 31 MWp dengan potensi penurunan emisi karbon sebesar 34.000 ton per tahun atau setara dengan CO2 yang diserap oleh 1,6 juta pohon dewasa. Maka total potensi penghematan yang dihasilkan sekitar 4 miliar rupiah dalam setahun. Penggunaan PLTS pada SPBU sudah menjadi tren secara global. Sebagai contoh, di India setidaknya telah terpasang PLTS di SPBU dengan total kapasitas 270 MWp dan pemerintahnya menargetkan 50% dari seluruh SPBU yang ada di negaranya untuk memasang PLTS dalam 4 tahun mendatang. Dengan tren ini, sudah saatnya SPBU di Indonesia juga sudah mulai mengarah ke konsep ramah lingkungan. Dengan keluarnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2021, penggunaan PLTS atap semakin menarik bagi investor. Pertamina berambisi untuk menjadi perusahaan energi global yang ramah lingkungan, bertanggung jawab secara sosial serta memiliki data kelola yang baik. Untuk itu, Pertamina berkomitmen mengintegrasikan aspek environmental, social, and governance atau ESG dalam aktivitas bisnisnya. PLTS yang dipasang di SPBU adalah PLTS atap dengan sistem on-grid, di mana PLTS terintegrasi dengan jaringan penyedia listrik sebagai tempat penyimpanan energi yang dihasilkan dari panas matahari. Hal itu untuk meningkatkan fleksibilitas dan berbagai peran sebagai cadangan pasokan listrik. Dibandingkan dengan sistem off-grid, PLTS sistem on-grid merupakan teknologi yang lebih sederhana sehingga biaya pemasangan juga lebih kompetitif. Hasil riset yang dilakukan oleh Bloomberg NEF menunjukkan bahwa pada rentang waktu 2010 sampai dengan 2020, biaya investasi PLTS turun drastis hingga 90%. Dengan semakin berkembangnya teknologi serta meningkatkan skala ekonomi, diproyeksikan biaya pemasangan PLTS akan menjadi kompetitif dibandingkan dengan pembangkit listrik berbasis bahan bakar fosil. Bukan hanya itu, pengoperasian dan perawatan PLTS atap relatif mudah. Untuk perawatan, panel surya hanya perlu dibersihkan minimal setiap 6 bulan sekali, agar terhindar dari kotoran dan jamur. Aspek HSSE menjadi prioritas utama dalam bisnis Pertamina, sehingga proses konstruksi PLTS dipastikan aman. Hal menarik lainnya dari PLTS atap adalah penampilan panel surya yang futuristik dapat memberikan fungsi dekoratif pada atap SPBU. Di beberapa negara dengan pemanfaatan PLTS yang sudah lebih maju, produk panel surya yang dihasilkan produsen tidak hanya memberikan manfaat fungsional, tapi juga lebih bervariasi dengan beberapa pilihan warna yang menambahkan manfaat dekoratif pada atap bangunan.